Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di Education Presentation. Nah, kali ini kita akan membahas konsep himpunan materi matematika kelas 7 SMP. Nah, kita akan belajar tentang konsep dasar himpunan. Nah, subbab materi pada hari ini itu yang pertama ada pengertian himpunan, yang kedua contoh dan non-contoh himpunan, dan yang ketiga ada anggota himpunan, dan yang terakhir cara menyajikan himpunan. Nah, kali ini kita akan belajar 4 subbab materi terkait himpunan. Oke, langsung saja kita akan belajar terkait pengertian himpunan. Pengertian himpunan. Saya yakin kalian nggak asing sama istilah himpunan. Mungkin kalian sudah sering mendengar di kehidupan sehari-hari terkait istilah himpunan. Tapi sebenarnya himpunan itu apa sih? Oke, kita bahas bareng aja. Himpunan merupakan sekelompok atau kumpulan benda atau objek yang anggotanya didefinisikan secara jelas. Nah, di sini saya highlight didefinisikan secara jelas. Jadi, anggota-anggota dari himpunan tersebut didefinisikan secara jelas. Jelas yang dimaksud di sini itu seperti apa, Bu? Oke. Jelas yang dimaksud di sini yaitu tidak ambigu. Jadi, kamu tidak akan memberikan dua pengertian terkait anggota tersebut. Jadi, didefinisikan secara jelas. Oke, mungkin kalian agak bingung. Kita langsung ke contohnya. Oke, contohnya yaitu yang pertama ada kelompok hewan berkaki dua. Nah, kalian pasti nggak asing kan? Nah, ini apakah termasuk himpunan atau tidak? Mari kita coba. Oke, kelompok hewan berkaki dua. Apa aja toh hewan yang berkaki dua itu? Contohnya ini ada kalkun, ada ayam, ada itik, ada flamingo, ada merak, ada beberapa jenis burung, dan masih banyak lagi terkait hewan berkaki dua. Nah, karena anggota-anggota di sini dijelaskan atau didefinisikan secara jelas, maka kelompok hewan berkaki dua ini termasuk himpunan karena kita dapat menyebutkan himpunan atau kelompok dari hewan berkaki dua. Artinya itu didefinisikan secara jelas. Contoh lainnya, kumpulan hewan berkaki panjang. Apakah kumpulan hewan ini termasuk himpunan? Mari kita coba. Ya, oke. Dari berbagai macam hewan, di sini saya sajikan 3, yaitu yang pertama ada sapi, yang kedua ada bebek atau itik, dan yang ketiga ada jerapah. Oke. Kumpulan hewan berkaki panjang. Nah, panjang yang dimaksud di sini itu seperti apa toh? Nah, coba kita bandingkan antara kedua hewan, yaitu yang pertama ada sapi dan itik. Tentunya sapi itu mempunyai kaki yang lebih panjang dibanding itik, tetapi sapi juga kakinya itu lebih pendek kalau dibandingkan dengan jerapah. Dia yang di sini berarti kan dia tidak jelas, yaitu ambigu. Jadi ini apakah termasuk himpunan? Nah, jadi bukan termasuk himpunan karena didefinisikannya itu tidak secara jelas. Panjang, kita nggak tahu yang dimaksud panjang di sini itu berapa sentimeter. Maka kumpulan hewan berkaki panjang bukan termasuk himpunan. Oke, contoh lagi, kelompok siswa kelas 7 yang badannya tinggi. Nah, tinggi dimaksud di sini apakah didefinisikan secara jelas? Belum ya, soalnya kan nggak tahu toh tinggi yang dimaksud di sini itu apakah kurang dari 160 ataukah lebih dari 160. Yang dimaksud tinggi itu yang seperti apa? Jadi masih ambigu. Jadi ini termasuk bukan himpunan. Nah, contoh yang kedua, kelompok siswa kelas 7 yang tinggi badannya kurang dari 160. Nah, tinggi badan yang di sini yang dimaksudkan tinggi badan. Nah, dan juga dijelaskan kurang dari 160. Artinya, kelompok ini didefinisikan secara jelas seperti itu. Artinya, kelompok siswa kelas 7 dengan tinggi badan kurang dari 160 termasuk himpunan. Oke. Untuk menambah pemahaman kalian terkait himpunan dan mana yang bukan himpunan, ini ada juga beberapa contoh soal lagi, yaitu yang pertama, kumpulan hewan berkaki dua. Hewan berkaki dua tadi termasuk apa? Termasuk himpunan. Oke. Nah, terus kumpulan buku yang tebal termasuk himpunan bukan? Nah, tebal yang dimaksud di sini apakah tebal yang jelas? Apakah tebal yang dimaksud itu 10 halaman sudah termasuk tebal? Kan belum tentu ya, belum jelas ya. Berarti kumpulan buku yang tebal itu tidak
Tidak himpunan. Oke. Nah, lanjut. Kumpulan nama bulan berawalan huruf C. Bulan yang berawalan huruf C itu kan apa aja tuh? Ada Juni, ada Juli. Nah, berarti kan kita secara jelas dapat menyebutkan anggotanya. Artinya, dia didefinisikan secara jelas. Artinya, kumpulan nama bulan berawalan huruf C termasuk himpunan. Oke, selanjutnya. Kumpulan siswa kelas 7 dengan berat badan di bawah 150 kg. Nah, ini di sini kan yang di highlight itu ada berat badan dan di bawah 50. Di bawah 50. Nah, berarti karena dia didefinisikan dengan jelas, artinya dia termasuk himpunan. Oke, sekarang udah bisa ya bedain mana yang termasuk himpunan, mana yang tidak termasuk himpunan. Oke, sebagai tambahan, untuk menuliskan himpunan itu biasanya dituliskan dengan cara huruf kapital. Jadi, himpunan dinotasikan dengan huruf kapital. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas tentang anggota himpunan. Apa sih anggota himpunan itu? Nah, anggota himpunan adalah benda atau objek yang termasuk dalam suatu himpunan. Nah, untuk notasi anggota himpunan itu biasa dituliskan dengan gini. Nah, kayak huruf E. Nah, ini dibaca elemen atau anggota. Adapun komplement atau kebalikan dari elemen, yaitu bukan elemen, itu ada juga notasinya, ditulis seperti ini. Ya, sama kayak itu, kayak yang atas, tapi dicoret. Nah, seperti ini. Itu dibaca bukan elemen atau bukan anggota. Nah, contoh anggota himpunan yaitu warna merah, kuning, dan hijau merupakan anggota atau elemen himpunan warna lampu lalu lintas. Nah, udah jelas kan? Kelompok warna lampu lalu lintas itu kan ada merah, kuning, dan hijau. Jadi, ketiga warna tersebut merupakan anggota atau elemen dari himpunan atau kelompok warna lampu lalu lintas. Oke, contoh lagi yang bukan anggota. Nah, warna ungu bukan anggota himpunan warna lampu lalu lintas. Tuh, udah tahu ya bedanya anggota yang bukan anggota. Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait bagaimana sih cara menyajikan himpunan. Cara menyajikan himpunan itu ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan mendaftar semua anggotanya. Nah, misal nih ada himpunan B merupakan kumpulan bilangan asli genap kurang dari 10. Nah, himpunan B merupakan kumpulan bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan asli kan itu mulainya kan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, himpunan B merupakan kumpulan bilangan asli genap kurang dari 10. Berarti tadi biasanya himpunan itu dinotasikan dengan huruf kapital. Jadi B sama dengan diawali dengan kurung kurawa, bilangan asli yang genap itu mana aja? Berarti kan mulai dari 2, 4, 6, 8. Nah, 10-nya ikut atau enggak? Enggak, soalnya kurang dari. Beda lagi kalau kurang dari sama dengan. Jadi nanti 10-nya ngikut. Gini. Ini merupakan cara menyajikan himpunan dengan cara mendaftar semua anggotanya. Jadi kita menuliskan setiap anggota-anggota pada himpunan tersebut. Nah, cara yang kedua, maaf Bu. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara menuliskan sifat dari himpunannya. Nah, oke. Nah, ini contohnya. Himpunan B merupakan kumpulan bilangan asli genap kurang dari 10. Nah, berarti bisa dituliskan dengan sifatnya. Sifatnya apa? Yaitu bilangan asli dan genap. Berarti dengan cara ini. Bilangan asli genap kurang dari 10. Nah, diakhiri dengan kurung kurawa. Jadi setiap penulisan himpunan itu penulisannya menotasikan himpunan dengan huruf kapital,
sama dengan kemudian menggunakan kurung kurawang. Nah, ini merupakan cara menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat dari himpunannya. Nah, selanjutnya, cara yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuknya. Nah, untuk menyajikan himpunan dengan notasi pembentuknya ini, nanti kita akan menggunakan variabel untuk merepresentasikan elemen atau anggota dari himpunan tersebut. Nah, ini contohnya sama kayak yang 1-2. Himpunan B merupakan kumpulan bilangan bulat genap kurang dari 10. Nah, cara menuliskan dalam notasi pembentuknya itu seperti ini. Jadi, B sama dengan, seperti biasa, dibuka dengan kurung kurawang. Kita misalkan elemen-elemen yang ada di himpunan B itu dengan variabel apa? Biasanya yang digunakan itu variabel X. Nah, kita coba. Sebentar. Oke. Variabel X. Nah, sedemikian sehingga variabel itu berarti kan yang sifatnya apa? X-nya itu ternyata kurang dari 10. Nah, dan X apa? X itu elemen bilangan asli. Bilangan bulat dan bulat genap. Nah, ini merupakan penulisan atau cara menyajikan himpunan dalam menggunakan notasi pembentuknya. Jadi, melibatkan dengan variabel. Oke. Nah, karena kita sudah membahas terkait pengertian himpunan, contoh dan non-contoh dari himpunan, anggota himpunan, serta cara menyajikan, kita akan latihan soal. Oke. Soal yang pertama, berikut ini tentukan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Nah, yang pertama, poin A. Nah, huruf vokal. Huruf vokal itu apa aja? Nah, himpunannya kan berarti ada A, I, U, E, O. Nah, karena kita dapat menyebutkan anggotanya, maka didefinisikan juga secara jelas, maka yang A ini merupakan himpunan. Nah, yang B, kelompok mobil berukuran besar. Nah, ini ada kata besar. Besar yang dimaksud ini tuh yang seperti apa? Apakah yang besar seperti truk atau cukup mobil yang kayak Brio, Avanza itu termasuk besar? Nah, kan masih belum jelas tuh, masih ambigu. Maka yang B atau poin B ini tentukan termasuk himpunan karena dia tidak didefinisikan secara jelas, menunjukkan ambigu. Nah, selanjutnya, kelompok siswa kelas 7 yang pintar. Nah, pintar yang di sini tuh yang dimaksud seperti apa? Apakah yang setiap ulangan nilainya 100? Apakah cukup ketika ulangan dia lebih dari KKM? Nah, pintar di sini kan masih menimbulkan tanda tanya kan? Nah, karena dia tidak didefinisikan secara jelas, artinya dia bukan himpunan. Oke, nanti kalian bisa eksplor lagi terkait contoh himpunan dan bukan himpunan. Selanjutnya, tuliskan anggota-anggota dari himpunan berikut. Nah, berarti kita disuruh menuliskan anggota-anggotanya. Oke, yang pertama. Oke, yang poin A. Oke, A merupakan bilangan asli kurang dari 10. Berarti A sama dengan bilangan asli tadi dimulai dari apa? Dari 1. Kurang dari 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apakah 10-nya ikut? Enggak ya, soalnya ini kurang dari, kecuali tulisannya kurang dari sama dengan. Jadi, anggota himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, lanjut. Yang C, himpunan C merupakan X sedemikian sehingga X lebih dari min 3 kurang dari 5, dan X merupakan bilangan bulat. Nah, anggota himpunan C itu apa aja? Nah, tuh, bilangan bulat yang lebih dari min 3 dan kurang dari 5. Berarti apa aja? Ada min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan yang terakhir ada 4. Jadi anggota himpunan C yaitu dari min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3, dan 4. Seperti itu. Oke, kita lanjut latihan soal selanjutnya. Nah, ini terkait tabel cara menyajikan himpunan. Nah, kan tadi ada 3 cara. Yang pertama itu dengan mendaftar semua anggota. Yang kedua menuliskan sifat dari himpunannya. Dan yang ketiga menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, yang pertama kalau diketahui sifatnya itu bilangan asli kurang dari 10. Berarti anggotanya apa aja?
P. Kita tuliskan di tabelnya P sama dengan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau notasi pembentuknya berarti P sama dengan kumpul bawah X bisa diganti dengan variabel lain ya, bisa Y, bisa Z, terserah. Berarti X kurang dari 10, X elemen bilangan asli. Lanjutnya, nah ini diketahui ada K sama dengan anggotanya itu ada 2, 3, 5, dan 7. Nah ini himpunan apa toh? Nah setelah kita identifikasi ternyata itu merupakan bilangan prima. Nah bilangan prima, nah itu ada batasnya 7, berarti bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, notasi pembentuknya seperti apa? Berarti ditulis K sama dengan Y, bisa menggunakan X dan Y, terserah. Y kurang dari 10, Y elemen bilangan prima. Gitu. Nah, soal yang terakhir. Nah, diketahui notasi pembentuknya itu X sedemikian sehingga X lebih dari 3 kurang dari 5. X elemen bilangan asli. Berarti anggotanya dengan cara mendaftar apa aja? Coba kita. Berarti N sama dengan bilangan asli kurang lebih dari 3. Lebih dari 3 kurang dari 5. Berarti apa aja? Berarti 4 doang kan? Jadi kalau di sini N sama dengan ditulis bilangan asli lebih dari 3 dan kurang dari 5. Nah, ini terkait cara menyajikan himpunan. Oke, nah mungkin itu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu terkait konsep dasar himpunan, mulai dari pengertian himpunan, contoh dan non-contoh dari himpunan, anggota himpunan, dan bagaimana sih cara menyajikan himpunan. Nah, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you for attention. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.